Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Ardiansyah. Pada video kali ini kita masuk ke pertemuan 10 dalam mata kuliah pemrograman berbasis objek. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi cara membuat form dan implementasi logika. Di sini dalam pembuatan program pasti terdapat logika agar jalannya program lebih baik ya, sesuai dengan keinginan user. Untuk membuat program, Anda sebagai programmer tidak bisa berpikir juga sebagai programmer, tetapi Anda harus berpikir secara nyata dan berpikir sebagai user. Dengan demikian, Anda dapat memahami kemauan user di dalam programnya. Bab ini akan membahas penerapan logika ke dalam program yang dibuat. Penerapan logika dapat Anda buat dengan if atau switch case, tergantung dari beberapa kompleks programnya. Untuk bentuk if dan switch case sudah dibahas pada bab sebelumnya, oleh karena itu bab ini langsung membahas tentang cara penerapan logika, instansiasi, dan form. Jadi teman-teman, pada membuat program gitu ya, teman-teman harus memposisikan sebagai user juga, sebagai pengguna gitu loh. Jadi bagaimana supaya program yang kita buat itu mudah digunakan oleh orang yang baru menggunakan. Jadi program itu harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan si user ya. Nah, di sini kita akan coba buat form dengan nama form barang ya. Di sini ada Toserba Van Java ya. Di sini ada kode barangnya, ada nama barang, ada harga barang, jumlah beli, total bayar, uang bayar, dan uang kembali. Lalu di sini ada bersih dan di sini ada keluar. Nah, di sini properties objeknya ya, teman-teman. Kita coba kita ganti juga di sini variable name-nya ya, masing-masing field dan button-nya supaya memudahkan kita cara pembuatan codingnya atau short codingnya gitu ya. Kita coba ganti gitu ya. Langsung saja saya masuk ke codingannya. Namun sebelum masuk ke codingan tadi form barangnya ya. Nah, teman-teman buat juga Java kelasnya. Di sini kelas barang. Artinya akan proses juga di sini. Contoh di sini ada kelas barangnya, ada string kode, ada nama ya, kita singkat saja. Penamaan variabel di sini itu untuk memudahkan pemanggilan ya. Jadi teman-teman silahkan sebagai programmer itu bebas cara memilih penamaannya, akan tetapi kira-kira mudah ya, mudah untuk diingat. Jadi jangan sampai kita membuat penamaan ya, penamaan variabelnya di sini pada saat di codingan teman-teman lupa gitu ya, lupa penamaan variabelnya tadi gitu ya. Jadi silahkan, jadi dibebaskan, yang penting di sini tidak mengandung spasi ya, tidak mengandung spasi ya. Ya, juga tidak mengandung kode-kode tertentu gitu. Di sini boleh silahkan, dan ketika mengandung spasi pun menggunakan underscore. Lalu di sini ada public void ya, set kd itu kode ya di sini. Lalu ada public stringnya. Nah, di sini prosesnya kita akan di kode tersebut itu menggunakan combo box teman-teman. Jadi ada pilihan. Di sini kita coba buat 4 pilihan ya. Jadi pertama itu barangnya ada kodenya ya, B001 itu namanya pensil dan harganya 3000. Lalu kodenya B002 namanya buku, nama barangnya harganya 5000. B003 nama barangnya penggaris, harganya 1000. B004 ya, nama barangnya penghapus dan harganya 500 rupiah. Dan terakhir else ya, ketika tidak memilih apa-apa maka harganya 0. Oke, di sini kita sudah setting ya untuk kode barangnya. Lalu di sini juga kita setting juga untuk penamaan selain variabel tadi ya, ada nama, harga, lalu jumlahnya, lalu totalnya, ada UB itu uang bayar ya, kita singkat, dan UK ini uang kembali. Oke, setelah selesai pembuatan Java kelasnya atau kelas barangnya, kita langsung masuk ke
codingan untuk formnya. Di source kodenya import Java awt event key event ya. Lalu ada Java swing j option pen di sini. Masuk kita ke form barangnya. Di sini kita ketentuan ya, init komponen ini ketentuannya, barangnya kita kasih variabel baru atau buat variabel baru dengan brg ya, memudahkan pemanggilan. Nah, oke, di sini pilihan tadinya ya, pilihan untuk di combo boxnya cukup ada, nanti tampilannya ada pilih, ada B01 sampai B04. Nonaktif biasa tadi ya teman-teman, kita pada saat program pertama kali kita jalankan ini akan tampilannya nonaktif ya. Lalu bersih ya, tidak ada inputan apa-apa. Lalu void bersihnya seperti ini codingannya. Ada void aktifnya. Aktifnya itu yang nanti aktif itu kode ya, jumlah, lalu uang bayar ya teman-teman ya. Hanya aktif itu jumlah uang bayar sama kode. Jadi ketika teman-teman memilih kode, nanti yang akan muncul itu muncul otomatis itu nama barang dan harga itu muncul otomatis. Nah, kita klikkan juga nanti jumlah belinya berapa dan kita inputkan juga uang bayarnya berapa. Lalu nonaktif, di sini nonaktifnya itu kode NB ya. Itu ya, dari sini ya, aktif ya. Oke. Kita lanjut, harusnya di sini false ya, teman-teman, false nih. Ini saya salah penamaan, harusnya di sini false ya, teman-teman, nanti silahkan diganti. Oke, di sini private point-nya kode actionnya, lalu set kodenya brg, set seleksi kodenya, lalu set text-nya, lalu harganya. Ini untuk kode performance-nya ya teman-teman ya. Jadi ketika kita pilih klik otomatis ya kodenya, maka akan muncul secara otomatis itu nama barang dan harganya. Lalu request fokusnya atau kursornya nanti akan mengarahkan ke jumlah ya. Jumlah nanti kan saya contohkan teman-teman cara penggunaan programnya. Lalu jumlah key phrase, jumlah key phrase-nya. Jadi key phrase-nya juga kita gunakan key phrase di sini, artinya ketika kita klik enter muncul secara otomatis programnya ataupun hasilnya ya. Di sini berarti nanti akan muncul total. Total itu diambil dari harga dikali jumlah beli, teman-teman. Nanti akan muncul di total di sini. Nah, di sini prosesnya sudah ada di get total yang ada di tadi di kelas itu, teman-teman ya. Nanti akan muncul otomatis. Lalu di sini dan fokus kursornya nanti akan berfokus di uang bayar. Di sini TU bayar. Lalu di sini ada TU bayarnya juga, kita pakai key phrase gitu ya. Nanti ketika nanti pembayarannya kurang akan muncul warning teman-teman di sini ya. Kalau bayarnya kurang. Nah, lalu setelah itu untuk tombol bersih ini akan mengaktifkan dan membersihkan. Lalu tombol close-nya ini penutup ya, akan muncul show konfirmasi dialog ataupun nanti muncul pesan pop up gitu ya, konfirmasi yakin mau keluar. Artinya takutnya ketika kita klik tombol keluar itu ya, tombol close itu takutnya tidak sengaja gitu ya, makanya tidak langsung keluar tapi muncul pesan apakah atau yakin mau keluar gitu ya. Ketika kita pilih yes maka akan keluar, ketika pilih no akan stay di situ. Itu teman-teman ya pembahasan terkait materinya. Nah, saya coba akan masuk ke programnya teman-teman. Saya akan jalankan programnya di sini. Nah, ini untuk kelasnya ya, tadi prosesnya kita masukkan di sini untuk combo boxnya, untuk penjumlahannya gitu ya. Nah, di sini ya teman-teman ya, tadi total itu didapat dari harga dikali jumlah ya. Lalu uang bayar ini dikurangi, untuk uang kembali itu uang bayar dikurangi total gitu ya teman-teman. Prosesnya di sini. Lalu kita masuk ke sini. Kita jalankan programnya, run file. Oke, muncul seperti ini programnya teman-teman ya. Kita masuk ke pilih kode barangnya sih teman-teman ya. Kode barangnya ada B01, maka akan muncul otomatis pensil dan harganya. Dan
kursornya itu ya, kursornya akan secara otomatis berpindah ke jumlah beli. Misalkan nih, kita arahkan aja kursornya ke uang kembali. Nah, kita coba pilih lagi. Misalkan barangnya B004 penghapus. Nah, secara otomatis akan kursornya mengarah ke jumlah beli. Karena kita sudah setting tadi, teman-teman. Oke, barang beli. Kode barangnya B004, nama barangnya penghapus, harganya 500. Misalkan kita belinya 30 pieces misalkan. Maka otomatis kita enter saja, teman-teman. Enter, maka akan muncul total bayarnya sebesar 15.000. 30 dikali 500. Gitu ya. Nah, uang bayarnya pun misalkan kita kurang nih bayarnya. Misalkan bayarnya itu 10.000. Maka ketika enter, pembayaran kurang. Ada warning, teman-teman, di sini ya. Warning. Pembayaran kurang. Oke, harusnya kan lebih dari 15.000 ya. Nah, kita klik OK, maka akan bersih secara otomatis. Yang kurangnya tadi 5.000 rupiah. Misalkan kita uangnya 50.000 deh, ya, cari 50.000. Ketika di enter, maka akan muncul otomatis uang kembali. Itu ya, cukup mudah, teman-teman ya, cara penggunaan programnya. Jadi kita bisa setting semuanya tadi di kodenya. Ketika klik bersih, maka otomatis akan kembali seperti awal. Dan kursornya ini masuk ke tetap ya ke jumlah beli ya. Karena memang nanti yang tidak kita input manual nama barang dan harga barang. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Akhir kata dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.